Hai untuk teman-teman YouTube sekalian. Pertama-tama saya Pendeta Ronald Lambe mengucapkan terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk like, subscribe, share di channel YouTube kami ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem Nisem Hamashiach. Amin. Tuhan, karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kita boleh ada lagi di tempat ini untuk bisa menikmati hari-hari hidup kita dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama dengan tim Kopassus Mission kita sama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan dalam satu kebaktian kebangunan rohani atau KKR jalanan yang dilaksanakan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita pergunakan waktu yang terbaik ini untuk memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita beribadah saat ini. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau di tempat dimanapun kami berada. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Di mana kami berada, biarlah Engkau saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Di tempat ini biarlah terjadi transformasi. Di tempat ini biarlah terjadi mujizat Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya, di mana ada pujian penyembahan, di mana ada doa yang berarah tertuju kepada Engkau Allah yang hidup, maka di situ ada mujizat Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Dan kami tahu bahwa hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau. Yesus yang layak dipuji.
pujian, syukur, hormat kami naikkan, persembahkan hanya kepadamu Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Kami datang menaikkan pujian dan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan, karena semua dengan berkat anugerah pertolongan cinta kasih sayangmu ya Tuhan yang sangat-sangat sempurna Engkau boleh nyatakan berlakukan bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama dengan tim Kopassus Mission dalam KKR Salanan ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan, memuliakan akan Engkau. Kami percaya bahwa kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Oleh sebab itu jalannya kegiatan ibadah kami lakukan saat ini dalam kegiatan KKR Salanan, dari permulaan, pertengahan sampai selesai kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati ibadah ini, sehingga para pengunjung yang ada di rumah-rumah makan yang ada baik di pinggiran pantai maupun yang dulu sementara menikmati hidangan, maupun yang ada yang sementara lewat lalu lalang pakai kendaraan motor, sepeda motor ataupun kendaraan mobil atau berjalan kaki, kami percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, pimpin pujian, main musik, pembawa doa, dan yang akan menjadi saluran berkat kebenaran firman Allah, Tuhan urapi pakai kami semua, jadikan saluran berkat agar supaya di dalam pelayanan ini Tuhan saja yang dipermuliakan, kami semua dirawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam satu kegiatan ibadah di saat ada pujian, penyembahan, bahkan firman Allah yang akan dibagikan, kuasa kegelapan surga tinggal diam. Dengan berbagai cara dia akan coba menggagalkan, dia coba mempengaruhi kami agar supaya kami tidak bisa berdaya. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa roh yang ada pada kami lebih besar yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kami orang yang percaya kepada Engkau Yesus, kami mau bersepakat, kami mau tolak, kami mau tengking setiap gangguan kuasa kegelapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus yang berkuasa dalam bentuk apapun pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi kami tidak bisa, karena kami telah di-cover, telah dilindungi oleh Tuhan Yesus, sehingga kami akan terus menikmati kemenangan demi kemenangan karena Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu biarlah ibadah ini boleh terjadi berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, ini yang menjadi syukur kami Tuhan, ini yang menjadi harapan kami ya Tuhan, yang boleh kami bawa, persembahkan, letakkan hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kami saat ini siap bergirang, siap berglori hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib yang kami sembah siang dan malam, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap bergirang, berglori, bersorak bagi Tuhan. Sama-sama bersuara katakan amin. Dari pagi sampai menjelang siang hari ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk bagaimana kita harus diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pembicara sebelumnya berbicara mengenai bagaimana pengorbanan Yesus. Dan saat ini saya menyambung sedikit lewat pengorbanan Yesus. Bapak Ibu harus tahu bahwa kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan, karena tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidup kita ini. Dia menyelamatkan hidup kita ini, Dia membayar segalanya dengan yang terbaik, dengan darah Yesus. Yesus telah menebus dosa kita. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang benar beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Artinya kita mulai dilihat di manakah orang benar itu dan bagaimanakah orang yang tidak benar di mata Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Yang kita sudah benar dipertahankan oleh Tuhan, dan Tuhan mencari
orang yang mulai terhilang. Di dalam kitab Lukas dikatakan, aku datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang bukan mencari yang sudah diselamatkan, tetapi dia datang mencari yang terhilang. Artinya, Bapak Ibu yang merasa bahwa kitalah orang-orang yang terhilang itu, kembalilah kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan dengan benar. Hampir setiap minggu kita mungkin ada ibadah, tetapi apakah kita betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Pandang Yesus. Yesus saja mengorbankan dirinya bagi kita semua. Harusnya kita malu, harusnya kita tidak diselamatkan, harusnya kehidupan kita tetap hancur dan hancur. Karena Yesus melihat, dia menyayangi kita, dia mengasihi orang-orang yang telah diciptakannya. Hidup kita ini sebenarnya sempurna, tetapi karena dosa yang mulai masuk dalam hidup kita, mulai merajalela di dalam dunia ini, maka Tuhan mulai berpikir, berarti kita harus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan umat ciptaanku. Kitalah semua umat ciptaan Allah. Oleh sebab itu, pandang Yesus dan pandang salib Yesus, bahwa salib Yesus itu menceritakan pengorbanan kita semuanya. Kita harus disalib sebenarnya, tetapi karena Yesus punya kasih bagi umatnya, sayang bagi anak-anaknya, dia selamatkan hidup kita lewat dia disalib. Dan itulah tanda kemenangan bagi orang Kristen. Kemenangan bagi orang Kristen, yaitu menerima Yesus. Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke atas surga untuk mempersiapkan tempat kita bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, tempat kita ini hanya sementara, dunia ini hanya sementara. Jadi masih ada waktu untuk kita kembali ke jalan yang benar. Jangan tunggu bahwa ini Manado, Tuhan akan bumi hanguskan. Jangan Bapak Ibu, jangan kita tunggu itu. Kalau Bapak Ibu mulai merasakan bahwa sekaranglah waktunya, kita akan kembali ke Tuhan, kembali. Tidak rugi. Kita bertobat tidak rugi. Amin. Tidak rugi. Yang rugi malah kita tidak bertobat. Yang rugi kalau kita berfoya-foya hanya dengar firman lewat, tidak melakukan firman, itu akan rugi sendiri. Akan tiba pada waktunya Tuhan akan mulai menghancurkan dunia ini, dan dia membuat tempat yang layak yang kita akan hidup selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah, yaitu surga yang kita nanti-nantikan. Keselamatan itu milik kita semua, asalkan kita betul-betul datang kepada Tuhan dan bersujud menyembah, bertobat sungguh di hadapan Tuhan. Betul, pertobatan itu punya proses. Tetapi kalau Bapak Ibu buka hati dari saat ini, Tuhan ampuni kita Tuhan. Terlalu banyak yang kita telah lakukan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita mengaku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan melihat. Tuhan telah melihat hidup kita ini. Hidup kita ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mendengarkan suara kami ini, yang tak henti dia memberitakan firman Tuhan, kalau waktunya Tuhan mau menegur hati Bapak Ibu, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan yang ada, dan setialah beribadah ke tempat Bapak Ibu bergereja masing-masing. Kenapa? Di sana akan dibimbing, di sana kita mau berjumpa Yesus, memuliakan Tuhan, dan kita akan hidup setia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak memandang, dia pengusaha besar, dia hanya sebagai tukang ojek atau apa namanya. Dia mengasihi hidup kita, dia menghargai pekerjaan kita. Sambil kita bekerja, beraktivitas, ada hati, ada Yesus dalam hati kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena kalau kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, Yesus senang, dan dia akan memberikan keselamatan itu bagi kita semua. Biarlah firman ini akan
datang kepada Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibu akan lakukan firman ini, bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Puji Tuhan. Shalom.